Selamat pagi, kita ketemu kembali pada mata kuliah elektronika pada semester pendek tahun 2023 tahun 2002 tahun 2003 ini. Kita lanjutkan pada materi rangkaian paralel dari resistor. Sebelumnya kita telah membahas mengenai rangkaian seri pada resistor. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang menyediakan satu tegangan, satu sumber tegangan yang dipakai untuk seluruh komponen bersama-sama. Contohnya kita lihat gambar di sebelah ini. Kita lihat bahwa ini ada 3 buah resistor dihubungkan pada satu sumber tegangan, di mana ketiga resistor itu langsung menggunakan sumber tegangan tersebut bersama-sama. Tidak seperti rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah 3 buah resistor, di mana resistor ini dihubungkan dulu, kemudian dia menggunakan satu sumber tegangan dipakai, kemudian dipakai disambung ke satu sumber tegangan. Kalau pada rangkaian paralel, resistor-resistor ini langsung terhubung ke sumber tegangan tersebut. Kalau yang ini tidak, ini yang terhubung langsung, tapi yang R2 ini dia harus terhubung ke R1 dulu dan seterusnya. Kalau yang ini semua resistor di sini langsung terhubung pada sumber tegangan. Kalau gambarnya seperti ini adalah sumber tegangan baterai. Kemudian di sini yang satu dihubungkan langsung ke resistor yang ini, resistor yang satunya juga langsung dihubungkan ke sumber tegangan. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini sumber tegangannya langsung dihubungkan ke R1, ini juga langsung dihubungkan ke R2. Harus pada cabang ini, harus yang mengalir pada di sini ini dihitung langsung dengan cara tegangan ini, besar tegangan ini dibagi dengan besarnya resistor di sini. Berarti yang di sini ini I1, berarti di sini adalah I2 itu sama dengan V yang dari sumber tegangan dibagi dengan tahanannya, resistansinya di R2, resistor ini berarti di sini I3 sama dengan V dibagi dengan R3. Tegangan pada setiap resistor ini nilainya sama besar karena dia terhubung langsung ke sumber tegangan tersebut. Jadi sifat dari rangkaian paralel bahwa tegangan pada setiap resistor yang terhubung paralel itu mempunyai tegangan yang sama besar. Kita lihat lagi contoh yang ini. Ini jika ini dalam rumah, tapi ini dalam bentuk dari luar negeri, bahwa mereka menggunakan tegangan listrik PLN itu besarnya 120 volt. Kalau di Indonesia menggunakan 220 volt. Dan ini digunakan untuk lampu dan digunakan untuk pemanas roti. Langsung dihubungkan ke sini, satu ke sini, satunya ke sini. Berarti ini dengan ini adalah rangkaiannya paralel ya, karena dihubungkan langsung ke sumber tegangan. Kita gambarkan dengan diagramnya begini, ini ada sumber tegangannya, ini langsung R1-nya, ini lampu, ini R2-nya berupa pemanas roti. Dia adalah rangkaian yang paralel. Nah, pada setiap cabang, kemudian kita kenal ini namanya cabang. Setiap cabang dari ini itu mempunyai besar arus yang dihitung dengan cara tegangan yang digunakan pada cabang ini dibagi dengan resistansi di cabang tersebut. Yang ini berarti juga kalau ini di titik ini berarti I di titik C dengan D, dengan V di titik D, ini R di titik C dengan D. Sedangkan pada ini adalah I pada cabang EF itu akan sama dengan tegangan pada EF yang di sini ke sini dibagi dengan berapa besar resistansi atau hambatan antara E dan F. Berarti setiap cabang itu memulai arus yang besarnya V dibagi dengan besar resistansi tersebut dirinya sendiri, V dibagi dengan R. Contohnya ini saya punya rangkaian paralel yang terdiri dari 2 buah resistor, yaitu R1 nilainya 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. Untuk R1 ini nilainya 1 kilo ohm yang kita rubah menjadi 1000 ohm. Kemudian R2 itu besarnya 600 ohm. Nah, kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir pada setiap cabang ini. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Nah,
Jadi di sini akan menghasilkan I1, yang di sini arus mengalir I2. Karena tegangan yang digunakan besarnya 15 volt, maka tegangan yang digunakan antara titik ini dan ini adalah 15 volt, dan digunakan oleh R1 dan juga digunakan oleh R2. Maka kita bisa menghitung I1 sama dengan V yang digunakan dibagi dengan nilai di R1-nya, itu sama dengan 15 volt dibagi dengan 1000 ohm. Berarti sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 ampere, atau kita bisa 15 mili ampere. Nah, sedangkan arus pada I2 sama dengan VT dibagi dengan R2, di mana VT-nya juga tetap 15 volt dibagi dengan 600. Kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya. 15 dibagi dengan 600, kita dapatkan sebesar 15 bagi 600, kita dapatkan 15 dibagi 600, dapatnya 0,025 ampere, atau kalau kita merubah dalam mili ampere berarti kalikan 1000 berarti 25 mili ampere. 1, 2, 3. Besarnya arus ternyata di I1 besarnya adalah 15 mili ampere, sedangkan yang ini 25 mili ampere. Nah, sekarang untuk membahas mengenai arus, kita menggunakan suatu hukum, yaitu kita sebut dengan hukum Kirchhoff mengenai arus, atau KCL, Kirchhoff Current Law. Ini dari bahasa Inggrisnya Kirchhoff current ini bahasa Indonesianya arus, dan law ini hukumnya, hukum Kirchhoff mengenai arus, atau dengan hukum Kirchhoff mengenai arus. Nah, arus yang ini ada sumber tegangan, kemudian di sini terdapat 2 buah atau lebih nanti resistor, maka arus akan menuju ke sana, kemudian di sini akan terbagi. Nah, kita sebut ini adalah titik-titik cabang yang menjadi cabang yang pertama, dan ini cabang yang kedua. Nah, pada cabang yang pertama mengalir arus sebesar I1, sedangkan pada cabang kedua mengalir arus I2. Nah, sedangkan arus yang mengalir langsung dari 20 volt ini melalui ini yang kita sebut dengan jalur utamanya, itu merupakan arus totalnya. Maka hukum Kirchhoff menyatakan bahwa total arus di jalur utama IT ini sama dengan jumlahan dari arus pada setiap cabangnya. Jadi total arus ini adalah jumlahan dari arus yang melewati cabang pertama ditambah dengan arus yang melalui cabang kedua, atau dalam bahasa matematikanya bahwa arus total itu sama dengan arus yang melalui cabang pertama ditambah dengan arus cabang kedua. Kalau cabangnya banyak, ya tinggal tambah 3 dan seterusnya. Ini sebagai gambaran bahwa pada rangkaian ini R1 ada contohnya arus mengalir sebesar 1 ampere, sedangkan di cabang kedua 2 ampere, maka di arus totalnya adalah 3 ampere, karena I total sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 1 ditambah 2, 3 ampere. Contoh yang kedua, 3 buah resistor dengan resistansi sebesar R1, R2, dan R3 nilainya adalah 20 ohm, 40 ohm, dan 60 ohm dihubungkan secara paralel. Kemudian dihubungkan pada sumber tegangan sebesar 120 volt. Nah, ini kita gambarkan, saya punya sumber tegangan, kemudian ini terhubung secara paralel pada tiga resistor. Kita gambarkan begini. Kita gambar yang model lain dari ini supaya lebih mudah kita lihat. Kita gambarkan ini ada 3 buah resistor R1, R2, dan di sini ada R3 yang kita hubungkan secara paralel. Kemudian semua ini di titik ini kita hubungkan kepada sumber tegangan yang besarnya 120 volt. Dan R1 nilainya adalah 20 ohm, R2 nilainya 40 ohm, sedangkan R3 nilainya 60 ohm. Karena disambung paralel, maka di sini
F-nya, F di F1 ini sama dengan F yang dari sini. Begitu juga F2 ini sama dengan F yang ada di sini. F3 juga sama dengan F yang ada dari sumber tegangan utamanya. Maka kita bisa menghitung I1 sama dengan F sumber tegangan dibagi dengan R1. Kita dapatkan bahwa ini sama dengan 120 dibagi 20, 12 bagi 2 sama dengan 6 ampere. Kemudian I3, I2 nya sama dengan P dibagi R2 yang besarnya adalah 120 dibagi dengan 40. Berarti ini adalah 3 ampere. Sedangkan pada I3 sama dengan P dibagi dengan R3 sama dengan 120 dibagi 60 berarti 2 ampere. Maka berdasarkan huruf hukum Kirchhoff, maka arus total, arus yang mengalir dari sini, yang keluar sini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I1 besarnya 6 ampere ditambah 3 ampere ditambah 2 ampere, berarti sama dengan 11 ampere. Berarti arus totalnya di sini nilainya 11 ampere. Kita masuk ke contoh yang ketiga. 3 resistor dihubungkan secara paralel lagi. Ini ada resistor 3 buah dihubungkan secara paralel, di mana ini R1, di sini R2, di sini R3. Kemudian pada R1 ini mengalir arus sebesar 0,1 ampere, pada R2 sebesar ini I1, pada ini adalah 500 mA I2 dan I3-nya adalah 0,8 ampere. Maka arus totalnya adalah jumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0,1 ditambah 0,5 ditambah 0,8 sama dengan 1,4 ampere. Nilai resistansi pada rangkaian paralel. Sekarang kita menghitung bagaimana nilai resistansi dari rangkaian paralel atau kita yang bisa kita sebut dengan nilai R ekuivalen atau R penggantinya. Nah, jika contoh ini ada 2 buah resistor yang dihubungkan paralel terhadap sumber tegangan sebesar 60 volt, di mana R1 nilainya 60 ohm dan R2 nilainya 30 ohm. Dengan cara menggunakan metode hukum Kirchhoff mengenai arus, maka masing-masing ini kita bisa menghitung arusnya. Berarti di sini I1-nya kita bisa hitung, di sini I2 kita bisa hitung. Di sana ini adalah V dibagi dengan R1 dan ini adalah V dibagi R2. Yang besarnya di sini telah dihitung bahwa ini 60 dibagi 60 adalah 1 ohm, di sini besarnya 1 ampere, yang di I2 sama dengan 60 dibagi 30 adalah 2 ampere. Kemudian kita jumlahkan menjadi I3, I total sama dengan 3 ampere. Berarti ini I totalnya sama dengan I1 ditambah I2, berarti sama dengan yang mengalir di I1 1 ditambah 2, berarti ini 1 ditambah 2 3 ampere. Misalnya 3 ampere. Nah, berdasarkan ini kita bisa menghitung bahwa di mana mengenai hukum Ohm bahwa I sama dengan V dibagi R, maka berarti R sama dengan P dibagi I. Jadi P-nya adalah 60 dan I total yang kita sudah hitung besarnya adalah 3 ampere. Berarti kita bisa menghitung R-nya, ekuivalen itu sama dengan 20 ohm. Nah, berarti gambar ini bisa kita rubah hanya dalam bentuk satu resistor pengganti yang besarnya 20 ohm. Jadi dari hambatan dari rangkaian paralel, setelah menyederhanakan rangkaian paralel tersebut, kita bisa membuat dia menjadi suatu rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan dan sebuah resistor, yang dimana resistor ini adalah resistor ekuivalen dari dua buah ini yang dirubah menjadi satu. Contohnya ada 2 cabang. Di contoh yang keempat, pada cabang ada 5 ampere, kemudian cabang dihubungkan sumber tegangan 10. Berapa resistansinya? Berarti I1 dan I2 nya ini nilainya sama sebesar 5 ampere. Kemudian dihubungkan pada 90 volt sehingga mengalir arus 5 ampere pada setiap cabangnya. Maka kita bisa menghitung hambatan penggantinya sama dengan P dibagi dengan total dari I.
I-nya I1 tambah I2 berarti sama dengan 5 ampere ditambah 5 ampere berarti 10 ampere. Sini 90 berarti ini 5 ditambah 5, 90 dibagi 10 berarti 9 ohm. Berarti hambatan pengganti atau resistansi pengganti dari dua buah resistor yang ketika dihubungkan terhadap sumber tegangan sebesar 90 volt dalam keadaan paralel dan menghasilkan arus sebesar 5 ampere pada masing-masing cabang adalah 9 ohm. Rumus dari penentuan resistansi. Ini ada contoh, kita lihat gambar sini. Ini ada suatu rangkaian paralel dari 3 buah resistor R1, R2 dan R3. Kemudian kita bisa menghitung arus di sini. Berarti arus di sini berarti I1, di sini adalah arus I2, di sini arus I3. Kemudian berdasarkan hukum Kirchhoff mengenai arus KCL bahwa arus total di sini yang dikeluarkan oleh sumber tegangan itu total sini adalah jumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kalau ada banyak tinggal dilanjutkan I1, I2, I3 dan seterusnya. Kita ingat berdasarkan hukum Ohm bahwa V sama dengan I dikali R, maka I itu sama dengan tegangan dibagi dengan nilai resistansinya. Nah, itu seperti ini. Ini untuk yang totalnya kita bagi dengan R penggantinya, sedangkan I1 berarti tegangan dibagi dengan R1, V dibagi dengan R1, V dibagi dengan R2, dan V dibagi dengan R3. Kemudian masing-masing I ini kita jumlahkan, berarti V per I1 ditambah V per R2 ditambah V per R3 dan seterusnya. Karena tegangan yang digunakan adalah sama pada suatu cabang, maka kita bisa membagi ini dengan V. Kita dapatkan hasilnya adalah seper RE, seper R ekuivalen itu sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 ditambah dengan seper R3 dan seterusnya. Tapi ini masih dalam bentuk seper R ekuivalen, padahal yang kita inginkan adalah R ekuivalennya atau R penggantinya, maka hasil dari ini kita balik jadi seper dari seper R1 ditambah dengan seper R2 dan seterusnya. Menentukan resistansi dari cabang yang tidak diketahui. Jika saya punya resistor seperti ini, 2 buah resistor, di mana di sini nilainya adalah R dan di sini adalah Rx, di mana Rx ini tidak diketahui dan kita diberitahu nilai R ekuivalennya, R ekuivalennya sudah diketahui, ini diketahui, maka kita bisa menentukan Rx-nya dengan cara menggunakan persamaan ini, bahwa Rx sama dengan R dikali Rx dibagi dengan R min R ekuivalennya. Ini sama, hanya merubah dari R ekuivalen tersebut. Seperti tadi kita rubah jadi ini untuk 2, khusus ini untuk 2 resistor ya yang dihubung paralel. Berapa? Contoh 6, berapa nilai Rx pada rangkaian paralel 40 ohm? Berarti salah satunya diketahui sini 40 ohm, yang sini kita diketahui, tapi R ekuivalennya diketahui besarnya sudah 24 ohm. Berarti Rx ini sama dengan nilai yang diketahui adalah 40. Ini kita kalikan dengan Rx, yang kita kalikan dengan R yang diketahui, kemudian R dibagi dengan R ekuivalennya. 40 dibagi 24 ini di sini dikalikan dengan ini R ini ya, R ekuivalen Rx kali 24. Ini kita gunakan kalkulator. Kita gunakan kalkulator berarti 40 dikali dengan 24 kurung dibagi dengan 40 dikurang 24, dapatnya adalah 60 ohm. Contoh kita lagi, ini ingat ya, ini salah, di sini harus R ekuivalen ya. Berapa nilai paralel 50 dengan resistansi yang dihubung menghasilkan RQ 25 kilo ohm. Jadi sama dengan Rx-nya sama dengan R-nya diketahui 50, habis itu dikali dengan R-nya juga 25, R ekuivalennya 25, kemudian ini 50 dikurang 25 sama dengan
tinggal digunakan kalkulator. 50 dikali dengan 25 itu 1250, kemudian dibagi dengan 25. Kemudian hasil ini kita bagi dengan 25 menjadi 50 kilo ohm. Berarti ada gambarannya seperti ini. Di sini adalah R1 dan dihubungkan paralel dengan R2. Di mana R1-nya nilainya 50 kilo ohm dan R2-nya juga nilainya 50 kilo ohm. Berarti identik ya. Sekarang kita bicara sebelumnya kita sudah bicara mengenai resistansi dan satu sifat lagi yaitu konduktansi, yang merupakan kebalikannya. Resistansi itu sifatnya menahan, konduktansi ini sifatnya mengalirkan. Semakin besar nilai konduktansi suatu bahan, berarti semakin mudah dia dialiri oleh arus listrik. Ingat bahwa nilai konduktansi adalah G, adalah lambang dari konduktansi adalah seper dari resistansi. Nah, jika di sini kita bisa menghitung nilai seper R1-nya atau G1, di sini seper R2-nya kita dapatkan nilai G2, dan di sini adalah seper R3 kita dapatkan nilai G3, maka konduktansi totalnya adalah G1 ditambah G2 ditambah G3 dan seterusnya. Sekarang kita hitung daya besaran yang berikutnya, daya pada rangkaian paralel. Ingat bahwa di sini pada rangkaian 1 ini mengalir I1 dan ada resistansi sebesar F1, maka di sini ada daya sebesar P1, dimana I dikali dengan P1. Kemudian di rangkaian resistor kedua juga ada P sama dengan I 2 dikali dengan P2. Nah, kalau P2 1 dan 2 nya sama, nanti bisa disederhanakan, dimana daya totalnya PT sama dengan P1 daya pada resistor 1 ditambah pada daya resistor kedua. Kalau ini masih dihubungkan lagi ke resistor yang lain, P3 berarti daya pada P3 dijumlahkan semuanya. Sekarang analisa rangkaian paralel untuk ketahuan yang acak. Jadi dari 3, ini adalah contohnya adalah rangkaian paralel dengan 3 buah resistor. Ini R1 diketahui, R2 diketahui, R3 tidak diketahui, tapi pada R2 diketahui arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Nah, sedangkan arus totalnya juga diketahui nilainya 7 ampere. Berdasarkan itu kita tahu bahwa nilai R1 sama dengan 30 ohm, nilai R2 besarnya 60 ohm, sedangkan R3 kita tidak tahu. I1 kita tidak tahu juga, I2 arus yang pada cabang kedua kita tahu nilainya 2 ampere, sedangkan I pada cabang ketiga besarnya kita tidak tahu. Dan tegangan awalnya, tegangan totalnya semua itu kita tahu tidak diketahui juga ya. Berdasarkan data-data ini dari ini kita lihat bahwa ini R1 diketahui, I1 tidak diketahui. Kita tidak bisa menghitung apa-apa karena tidak diketahui. Sedangkan PT-nya juga tidak diketahui. Pada R2 ada data R1 dan ada data RI1. Kita ketahui bahwa berdasarkan hukum Ohm bahwa F sama dengan I dikali F2. Oh, berarti kita bisa menghitung I2. F2 berarti sama dengan I2 dikali F2. I2-nya adalah 2 ampere, sedangkan resistansinya 60 ohm. Berarti nilainya adalah 120 volt. Kita sudah tahu bahwa tegangan antara titik ini dan titik ini, tegangannya ini besarnya adalah 120 volt. Karena ini merupakan rangkaian paralel yang mensyaratkan bahwa pada rangkaian paralel itu tegangannya sama pada setiap resistornya. Nah, berarti tegangan yang di sini yang F2 ini pasti sama dengan F1 yang besarnya 120 dan sama juga dengan tegangan sumbernya 120 volt. Jadi ini dan tegangan-tegangan di masing-masing titik ini dia nilainya sama 120 volt. Berdasarkan ini kita bisa menghitung, berdasarkan ini nilai ini kita bisa menghitung berapa I1. Berarti I1 itu sama dengan V yang lewat 1 dibagi dengan R1.
P-nya adalah 120 yang sama semuanya, kemudian R1-nya nilainya 30, berarti besarnya 4 ampere. Berarti di sini kita tahu bahwa I1 nilainya 4 ampere. Karena kita mengetahui nilainya di sini 4 ampere, di sini 2 ampere, maka I3 kita bisa tentukan dengan menggunakan KCL, Kirchhoff Current Law, bahwa I total itu akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Berarti I3 kita bisa tentukan berarti I total dikurang dengan I1 ditambah I2. I1-nya adalah besarnya kita tahu tadi, ini I total ya. I total dikurang I1. I totalnya kita tahu 7 ampere dikurang dengan 4 ditambah 2 sama dengan 7 dikurang 6 berarti 1 ampere. Kita ketahui bahwa I3 adalah nilainya 1 ampere. Berarti semuanya sudah diketahui dan tinggal yang terakhir adalah F3. F3 ini sama dengan I3 dikali R3. I3 nilainya tadi 1 ampere, R3 kita tidak tahu, dan F3 kita tahu ini nilainya 120. Maka R3 sama dengan 120 dibagi 3 dibagi 1 berarti dia 120 ohm. Berarti di sini nilainya 120 ohm. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff mengenai arus dan tegangan, dan kita menghitung tegangan-tegangan pada setiap resistornya, kita dapat menentukan berapa arus dan tegangan yang melalui setiap resistor yang ada di rangkaian paralel. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akan lanjutkan pada video kedua yang berupa contoh-contoh soal yang menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan rangkaian paralel. Selamat pagi.